Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan beberapa aspek tentang perencanaan wilayah dan kota. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Check it out. Halo planners, kalian tahu nggak siapa itu perencanaan dan proses perencanaan? Jadi perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Proses perencanaan melibatkan beberapa tahapan, antara lain identifikasi masalah, kumpulan data, analisis data, perumusan tujuan alternatif, evaluasi alternatif, pemilihan rencana, implementasi, dan monitoring evaluasi. Proses ini bersifat siklus dan perencanaan terus-menerus disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan disiplin perencanaan wilayah dan kota dengan memperhatikan pengembangan berkelanjutan, penanganan urbanisasi, dan juga pengentasan kemiskinan. Pembentukan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Rakyat pada era tahun 1950-an juga memperkuat peran perencanaan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, pembentukan Bappenas di era Orde Baru semakin mengukuhkan peran perencanaan dalam pembangunan nasional. Sejak reformasi, perencanaan wilayah dan kota semakin berorientasi pada partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Hai planners, kalian tahu nggak sih profesi perencanaan merupakan profesi yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai perencana, kita harus membuat perencanaan yang berorientasi di kedepannya. Di Indonesia, kebutuhan perancang kota sudah ada dan semakin meningkat dengan semakin banyaknya investor swasta yang masuk. Prospek kerja PWK ke depannya bisa menjadi konsultan, developer, dosen, ahli pembuat peta, perencanaan jalur transportasi dan fasilitas umum, dan yang terakhir bisa menjadi dan bekerja di sektor swasta. Halo planners, kalian tahu nggak sih tentang ruang lingkup wilayah dan kota? Oke. Ruang lingkup wilayah dan kota adalah dua hal berbeda dalam segi geografis dan administrasi. Wilayah mencakup berbagai jenis area, seperti ada halnya negara, provinsi, kabupaten, atau daerah, dan lain sebagainya. Wilayah dapat memiliki populasi yang beragam, seperti contohnya ada di kota dan di pedesaan, dan juga memiliki berbagai sektor ekonomi dan kegiatan sosial. Oke, tadi kita udah ngebahas wilayah teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkotaan. Kota adalah suatu wilayah yang lebih terfokus pada padatnya penduduk dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya yaitu kota memiliki batas yang administratif yang jelas dan terpisah dari wilayah sekitarnya. Selanjutnya ada kota seringkali juga dijadikan sebagai pusat industri, pendidikan, dan pemerintahan. Dan juga kota memiliki populasi yang lebih besar daripada daerah atau wilayah sekitarnya. Kesimpulannya adalah dalam konteks administrasi, kota seringkali merupakan bagian dari wilayah yang lebih besar, seperti kabupaten dan provinsi. Namun, ada juga kota yang memiliki status administratif yang independen dan tidak tergabung dalam wilayah administratif yang lebih besar. Halo planners, jadi substansi kajian perencanaan wilayah lebih berfokus kepada analisis aspek geografis, ekonomis, sosial, dan lingkungan wilayah yang lebih luas. Sementara perencanaan kota lebih terkait dengan pengaturan tata ruang, transportasi, dan fasilitas perkotaan. Produk perencanaan wilayah dapat mencakup rencana pengembangan wilayah, sementara perencanaan kota dapat menghasilkan rencana tata ruang, zonasi, dan infrastruktur perkotaan seperti jalan dan taman kota. Hai planners, kalian tahu nggak sih contoh isu permasalahan yang terjadi dalam PWK? Yang pertama, ada jumlah penduduk dan perekonomian yang tinggi yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan angka kematian yang tinggi.
Kenapa? Karena banyaknya penduduk dan perbedaan kondisi ekonomi pada masing-masing orang yang mengakibatkan kesenjangan sosial pada suatu wilayah. Yang kedua, kurangnya ketegasan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tata ruang perencanaan kota. Mengapa? Karena pelaku yang melakukan pelanggaran menggampangkan tugasnya karena tidak sesuai dengan sanksi yang ia dapat. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan hunian masyarakat yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang menjadikan berkurangnya sumber daya dan bahan dasar makanan, sehingga terjadinya kenaikan harga makanan pokok. Jadi kesimpulan yang kita pelajari dalam mata kuliah perencanaan wilayah dan kota ini pada semester 1 ini adalah mempelajari tentang dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota dan mendalami perencanaan wilayah dan kota. Tapi perencanaan wilayah dan kota itu terbagi menjadi dua. Kita harus mendalami dari aspek perencanaan wilayah, yaitu mendalami tentang analisis aspek geografis dan ekonomis serta sosial. Dan yang kedua adalah mendalami tentang perencanaan wilayah dan kota, yaitu mendalami tentang tata ruang, transportasi, dan infrastruktur perkotaan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.